Pemirsa mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh nasional menolak hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024. Selain mendesak adanya audit forensik terhadap IT pemilu, para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari hukum yang berlaku. Di tengah polemik data Sirekap KPU RI yang bermasalah, 100 tokoh nasional menyampaikan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers bertajuk 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif di salah satu ballroom hotel di kawasan Jakarta Pusat. Para tokoh yang hadir diantaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum MUI M. Din Samsudin, mantan Wakil Panglima TNI sekaligus mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan pemerhati telematika dan multimedia Roy Suryo. Mereka menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Mulai dari puluhan ribu DPT bermasalah, adanya intimidasi, tekan bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu, hingga adanya indikasi kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon tertentu. Melengkapi pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis, dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik. Itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backgroundnya, dan dia yang ingin membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah sistematik. Para tokoh mendesak adanya tindakan dari pihak-pihak terkait, mulai dari audit forensik terhadap IT KPU, pengenaan sanksi hukum dan etik atas pelanggaran yang dilakukan, pengulangan perhitungan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya, serta penghentian pengumuman hasil quick count dan real count oleh KPU hingga adanya penyelesaian masalah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eri Nugraha, iNews melaporkan.